Sejak awal Bung Karno telah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh bergandeng tangan bersama-sama membangun bangsa dan jangan pernah mempercayakan kedaulatan negeri tercinta dipegang oleh bangsa lain. Bung Karno dengan tegas berpesan, jangan dengarkan asing. Sikap politik Bung Karno ini mengajarkan kita untuk percaya pada diri sendiri dan tidak goyah dengan bujuk rayu dan propaganda. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan dalam pesan Bung Karno untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan dengarkan asing. Pada tahun 1957, Bung Karno mulai menggagas aksi yang dikenal dengan politik kedaulatan modal. Bung Karno menggagas politik alternatif bagi ekonomi dunia. Dalam gagasannya, ia mengajak setiap bangsa untuk saling menghormati, bekerja sama, dan membangun kesetaraan. Bung Karno menggagas kesetaraan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di antara bangsa-bangsa dunia. Bukan negara yang menghamba kepada negara lain. Dalam pidatonya di tahun 1957, beliau dengan lantang meneriakkan, jangan pernah dengarkan asing. Sebuah ajakan agar bangsa Indonesia untuk tetap percaya pada kekuatan sendiri. Bung Karno juga menegaskan dalam dialek Betawinya, elu ada, gua juga ada. Demikian ia sampaikan saat berpidato di depan mahasiswa sepulang dari kunjungannya di Amerika Serikat. Bung Karno tidak main-main dengan idenya. Ia berupaya menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa terhormat dan tidak direndahkan bangsa dan negeri manapun di dunia ini. Ajakan Bung Karno mampu membangun kepercayaan diri bangsa. Pidato Bung Karno disambut meriah oleh masyarakat. Seakan ada energi yang menggerakkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dan propaganda pihak luar maupun dalam yang berusaha memecah belah bangsa. Ajakan Bung Karno di tahun 1957 berawal dari Amerika dan Uni Soviet yang saling adu kekuatan, berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di dunia dan mulai memasuki wilayah Asia. Bung Karno khawatir dengan kedua negara adidaya tersebut yang ingin menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Beliau tak ingin bangsa Asia Tenggara yang baru saja menikmati kemerdekaannya kembali terpuruk dalam kesengsaraan dan pertikaian yang tidak berkesudahan. Bagi Bung Karno, kemerdekaan Indonesia bukan hanya sebatas kemerdekaan politik belaka, tetapi lebih dari itu, bangsa Indonesia harus mampu menjadikan manusia yang ada di dalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya. Bung Karno tak pernah ragu, tidak pula merasa rendah diri di hadapan bangsa lain di dunia. Hal ini ia buktikan dengan tegas menuntut dunia internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Beliau juga dengan gagah berani menantang Belanda. Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang, teriak Bung Karno. Sikap politik Bung Karno dilakukan dengan memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika untuk mendukung sikap politik Indonesia. Kekuatan politik Bung Karno tergambar dari keyakinan dirinya dan keyakinan atas kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia mengungkapkan,
Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia bergantung pada energi. Siapa yang menguasai energi, dialah yang akan tampil sebagai pemenang. Demikian ungkap Bung Karno. Bung Karno juga sempat mentertawakan Belanda. Demikian ucapnya: dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak. Hei Juli, kau tahu siapa yang punya minyak paling banyak? Siapa yang punya penduduk paling banyak? Inilah bangsa Indonesia. Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia. Lalu dari minyak kita ciptakan pasar-pasar di mana orang Indonesia menciptakan kemakmurannya sendiri. Soekarno dengan tekadnya yang kuat memutuskan maju seorang diri berhadapan dengan kolonialis Barat untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang mampu berdiri sendiri di atas kekuatannya. Dalam sebuah pertemuan dengan para jenderal, Soekarno berujar, "Buat apa memerdekakan bangsaku bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing? Jangan dengarkan asing. Indonesia untuk bangsa Indonesia." Demikian papar Soekarno ketika itu. Demikian kisah Soekarno dalam membangun harga diri bangsa dan mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah mempercayakan bangsa dan negeri Indonesia dipegang dan dikuasai oleh bangsa lain. Terima kasih. Tulis saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.